Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar di hari Senin. Ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki selaku pemateri kita pada hari ini, dan seterusnya kepada Ibu Bapak Guru hebat yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur tidak lupa pula kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu seperti sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah. Langsung saja saya sampaikan urutan acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama adalah protokol yang berlangsung. Yang kedua nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Profil Pancasila. Yang ketiga doa. Yang keempat pemaparan materi dan yang kelima baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Profil Pelajar Pancasila. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Alek. Kepada Bapak Alek dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demi pelajaran kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa. Untuk berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Alek yang telah membantu memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara yang sangat dinanti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Riki. Kepada Bapak Riki kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa mauta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur tidak pernah berhentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sampai saat sekarang ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Tanpa adanya kesehatan dan kesempatan, mustahil kiranya kita berada di ruangan yang kita cintai ini. Dan yang paling penting adalah nikmat Islam, yang sampai hari ini kita masih istiqomah dengan teguh memegang prinsip dan keyakinan agama kita, agama Islam. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa corak kehidupan kita di muka bumi ini, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan
sampai pada detik ini alam yang cermat kami berilmu pengetahuan tidak kurang satu apapun. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Lintau yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, beribu-ribu terima kasih tidak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sampai hari ini masih selalu menampingi kami di ruangan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu lakukan hari ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata muslimahnya, saya akan mencoba memaparkan beberapa pemahaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Lintau. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edi Febriansyah, SMA Negeri 1 Lintau, TGP Angkatan 9, Kabupaten Tarakan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan perkenalan dengan Bapak Ibu, kita sama-sama memakai dress code hitam ya. Kebetulan di foto juga hitam. Dan diminum pun juga hitam, kopi Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pemaparan, saya tahu Bapak Ibu mungkin butuh sedikit refreshing, hiburan, tapi saya tidak bisa menghibur, saya tidak bisa juga memberikan refreshing, cuma saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sebuah speaking tentang menggambar ekspresi apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini. Silakan digambar ekspresinya, kertas di meja Bapak Ibu ada kertas ya. Silakan gambar perasaan Ibu Bapak Ibu hari ini itu seperti apa. Saya nilainya bukan gambar bagus tidaknya, tapi yang saya minta itu ekspresi dari Bapak Ibu. Sekarang lebih kurang 3 menit paling lama itu. Silakan gambar ekspresi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini. Ini ekspresi kita sendiri ya, bukan ekspresi teman kita. Jadi buatlah sendiri ekspresinya seperti apa. Saya tidak percaya seperti ini tidak sama ekspresinya. Saya rasa tidak perlu 3 menit ya, 1 menit atau 2 menit paling lama ini sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu sudah selesai? Atau masih belum? Sudah. Sekarang sebelum saya tunjuk, siapa dari Bapak Ibu yang mau berbagi gambar apa yang dibuatnya dan melambangkan ekspresi apa itu? Dari Bapak satu, dari Ibu-ibu mungkin satu juga mewakili. Siapa dulu, Bapak atau Ibu? Bapak. Ya, silakan antara Pak Suami atau Pak Adri. Siapa yang mau menampilkan ekspresi gambarnya? Pak Suami, silakan Pak Suami. Gambarnya ekspresinya seperti ini, tadinya dari kepalanya ke kanan. Jadi menggambarkan berpikir tentang kawan kita yang bertiga lagi apa kerjanya di rumah. Kita senang-senang di sini, kawan yang di rumah gimana. Jadi rasanya sedang berpikir tentang kita dan kawan kita yang di rumah. Terima kasih Pak Doni. Pak Doni tadi menggambarkan gambar tentang ekspresinya
dengan kepala mereng ke kanan. Jadi dia memikirkan pekerjaan teman kita di rumah seperti apa. Padahal ini adalah seorang guru rekan yang bapak guru dan rekan yang memiliki nilai sosial tinggi. Dia memikirkan rekan yang di rumah, bukan yang di sini kita, tapi yang di rumah. Di sini kita gembira. Alhamdulillah. Itu dari Pak Doni. Sekarang dari Ibu Guru, Ibu Guru ya. Sebelum ditunjuk, lebih baik dulu mengacungkan tangan, karena dengan mengacungkan tangan beban kita akan lebih mudah daripada kita ditunjuk. Silakan Bapak, silakan Ibu Guru. Ya, Ibu Mutia, silakan Ibu Mutia. Terima kasih kesempatannya Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekspresi yang saat ini saya rasakan, gambarnya seperti ini. Dengan mata berlinang-linang air mata. Di sini ekspresinya bercampur terharu, sedih, dan juga senang, dan juga terharunya di sini melihat kekompakan kita yang sampai saat ini masih berkumpul di sini. Sedihnya melihat kepanikan, ada teman yang panik. Mungkin senangnya ya senang karena kita Bapak di sini. Itu saja Pak. Terima kasih. Sebuah ekspresi yang sangat begitu menarik dari Ibu Mutia. Walaupun sedih, senang, semangat itu kita selalu bersama. Dan itu adalah sebuah bentuk kekompakan. Kekompakan itu terbentuk bukan hanya ketika kita di satu sisi saja, di satu kegiatan saja, tapi yang namanya kekompakan itu akan timbul dengan sendirinya tanpa diperbuat. Jadi percaya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk Bapak Ibu yang lainnya, ekspresinya disimpan saja dulu. Nanti setelah ini baru kita bahas ekspresi Bapak Ibu lainnya seperti apa. Oke, selanjutnya ini adalah kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi kalau mengikuti pembelajaran atau pemahaman semacam penjelasan dari saya, ya kalau bisa semua peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan saya yakin itu pasti ada, pasti. Yang kedua, boleh izin, ya. Tapi dengan minta izin dahulu boleh. Setelah itu kegiatan berlangsung, yang ada di atas meja hanya pena, kertas, dan HP boleh. HP itu kurang tadi ya, HP-nya tidak sempat ditulis. Diizinkan memakai HP ketika ada hal penting. Nah, itu saja. Bisa dipahami kan Bapak Ibu? Dan sifatnya ini adalah bisa menyesuaikan, fleksibel. Ya. Ini adalah materi kita pada hari ini, budaya positif. Itu peta konsep tentang budaya disiplin. Budaya positif maksudnya. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan itu ada teori kontrol. Setelah itu adalah motivasi manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir ada nanti segitiga restitusi. Kurang lebih seperti itu nanti Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu semacam gambaran, keyakinan, semacam pemikiran. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pemikiran tentang belajar itu sebenarnya, yang sebenarnya yang dikemukakan oleh para ahli. Apakah sudah benar kita melaksanakannya seperti itu, atau ada yang sedikit kurang, atau masih ada yang salah dalam penerapan kita di sekolah kita kepada
siswa kita. Nanti kita akan lihat. Setelah itu ada motivasi. Motivasi itu adalah keinginan, perilaku manusia. Apa dasar manusia itu melakukan sebuah perilaku? Nanti kita akan bahas seperti itu. Setelah itu disiplin positif. Disiplin positif itu mengarahkan nanti peserta didik ke arah yang baik. Disiplin positif. Ada lagi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan ya, nanti kebutuhan dasar manusia. Dan kita akan nanti membahas tentang kebutuhan sandang, pangan, papan, dan ada lagi nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ternyata perlu kita miliki. Setelah itu nanti akan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu semacam kesepakatan kelas, kesepakatan yang kita buat tadi dari awal tadi. Tidak ada paksaan di sana. Di sana hanya berdasarkan hati nurani ketika membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah itu terakhir segitiga restitusi. Mungkin ini baru ya bagi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu nanti cara menangani permasalahan yang ada di dalam diri peserta didik nanti. Nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan kebutuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan teori psikologi dan nanti endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Kebutuhan belajar, ada cara belajar siswa kita kinestetik ya. Terus yang kedua apa? Audio dan yang ketiga visual. Audio adalah siswa peserta didik, anak murid kita yang dia belajarnya mendengarkan. Dia mengingat sesuatu apabila dia mendengar sebuah kalimat. Oh iya, saya tahu seperti ini. Itu audio. Kalau visual, dia biasanya akan teringat dengan momen belajar ketika ada gambar di depannya. Seperti yang saya suruh tadi di awal, Bapak Ibu membuat gambar ekspresi. Itu salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang mengarah ke visual. Dan terakhir, kinestetik. Kinestetik ini dia tidak bisa diam, tidak bisa sabar dalam kelas, berlari ke sini, jalan ke sini, pergi ke situ. Ya. Ini biasanya dia di luar lapangan ya, orang lapangan ya. Dan dia lebih ke motorik, psikomotor, kurang seperti itu. Ya. Ketiga bentuk pembelajaran ini dimensinya nanti mengarah ke profil belajar Pancasila. Ini dia. Saya akan bertanya profil belajar Pancasila itu seperti apa. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sini sudah paham, sudah tahu dengan profil belajar Pancasila. Makanya saya tulis langsung semuanya di sini. Ada 6 profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, inovatif, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Oke, mengingat profil pelajar Pancasila, saya teringat dengan ada sebuah lagu, nanti videonya ada. Sama-sama kita coba untuk menyanyikannya. Bagi yang hafal liriknya, mohon dibantu saya. Boleh Bapak Ibu berdiri. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, silakan berjoget. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap
Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata tidak susah ya. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah konsep yang salah. Kan ada tanda silang ya, silang. Tulisannya silang itu bergerak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika guru mengontrol murid, diibaratkan guru memegang kendali terhadap murid. Dalam teori kontrol itu adalah sebuah kesalahan. Guru hanya bisa menuntun, mengarahkan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dewantara bahwa kita adalah orang yang bisa mengarahkan, menuntun murid. Bukan menuntut. Ketika kita mengontrol, berarti ada nanti indikasinya itu kita menuntut kepada murid. Dan itu bertentangan dengan teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu salah. Penguatan itu bukan hanya berbentuk ke dalam hal yang positif saja atau berbentuk positif saja. Ada kalanya penguatan kita berikan kepada kejadian yang bersifat negatif dalam tanda kutip ya, atau sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita dan itu adalah sebuah kesalahan, namun kita tetap menghargainya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ada justru sebaliknya, ketika kritik diberikan, kita mengikat anak dengan rasa bersalah kepada anak, berarti itu adalah membunuh karakternya, mematikan karakternya secara perlahan. Jadi itu adalah sebuah hal yang salah. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Mentang-mentang kita guru, kita sudah dewasa, anak murid kita jauh di bawah kita, bukan berarti kita harus memaksa siswa kita, murid kita untuk bisa kita kendalikan. Itu salah. Yang ada justru kita yang mengikuti arah perkembangan murid kita. Ketika semua itu sudah berjalan dengan baik, miskonsepsi depan ini sudah berjalan dengan baik, maka seperti yang kita nyanyikan tadi, profil pelajar Pancasila itu akan terwujud. Dan saya tidak percaya Bapak Ibu tidak ada ya, yang pernah mengharapkan ilusi-ilusi seperti ini. Kalaupun ada, itu pun hanya karena terpaksa ataupun karena ketidaksengajaan. Dan diharapkan nanti merubah cara, berubah ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Tidak ada di atas dunia ini kebutuhannya sama. Justru yang ada kebutuhan itu malah berbeda. Ketika satu orang dihadapkan pada banyak kebutuhan, dia pasti akan memilih pada satu kebutuhan yang menurut dia penting. Contohnya,
seorang guru bagi dia yang penting itu ketika dia mau masuk kelas mungkin spidol, absen, itu kebutuhan guru. Ketika kita bawa ke murid, apa kebutuhan murid ketika dia dalam kelas? Tidak mungkin spidol, pasti beda. Sudah bukti bahwa kebutuhan kita tidaklah sama dan beralih dari kebutuhan yang sama tadi ke kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama? Tidak melihat hal yang sama. Bapak Ibu hari ini berada di depan saya, melihat saya, bukan berarti penglihatan Bapak Ibu sama. Berapa orang kita di sini? Pasti beda. Mungkin Ibu Agrenita dia melihat saya dari tadi pagi, dari tadi siang atau kemarin, bajunya itu saja. Mungkin itu dari Ibu Agrenita. Dari Ibu Asni Walinda mungkin dia memandangnya rambutnya sudah panjang atau harus dipotong rambutnya, itu berbeda. Ketika Bu Messi melihatnya biasanya pakai baju kemeja pendek, sekarang pakai baju kemeja panjang, seperti itu dari Bu Messi, dan itu berbeda-beda dan itu tidak bisa dipaksakan. Ketika Bu Messi dan Bu Asmi Walinda berada dalam suatu kondisi dia ingin menyamakan persepsinya tentang saya, tidak bisa. Saya lihat Pak Diki seperti ini, kata Bu Rita. Oh tidak, kata Bu Asmi Walinda. Tidak juga, kata Bu Messi, itu berbeda. Dan itu adalah tentang semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Setelah itu sama juga dengan hal yang ketika kita mencoba membuka orang agar pandangannya sama. Seperti yang tadi, mentang-mentang mungkin Bu Asmi Walinda ini adalah senior di sini, dia mempengaruhi Bu Agrenita dan Bu Messi untuk melihat hal yang sama kepada saya. Itu salah. Dan yang ada adalah Bu Asmi Walinda harus memahami penglihatan pemandangan Bu Agrenita dan Bu Messi. Itu yang sebenarnya. Setelah itu, perilaku buruk sebagai sebuah kesalahan. Belum tentu perilaku buruk itu kesalahan. Mungkin ada beberapa alasan mungkin yang membuat anak-anak kita itu melakukan perilaku buruk. Contoh, dia terlambat masuk kelas. Tanpa basa-basi kita langsung menyuruh anak itu tidak usah masuk kelas. Kamu sudah saya tulis di sini alfa, kamu sudah saya tulis tidak hadir. Dan si anak tanpa diberi kebebasan, tanpa diberi ruang untuk mengutarakan kenapa dia terlambat, tidak ada. Karena kita langsung kamu bisa masuk, nanti jam selanjutnya masuk, itu tahu. Mungkin dia ada alasan kenapa melakukan hal yang seperti itu. Coba ketika kita kita ganti tadi situasi tadi ke situasi seperti ini. Anak tadi terlambat, kita tanya, kenapa terlambat nak? Saya pagi Bu bangun jam 5 pagi. Setelah itu saya sholat dan membantu orang tua, ayah dan ibu, karena ayah dan ibu berjualan di pasar. Jadi dia butuh bantuan saya membawa barang-barang dagangan ke pasar. Dan itu saya lakukan tiap hari Bu. Cuma hari ini saya lagi sial, terlambat. Bermotor saya sepulang dari pasar kempes bocor Pak. Itu kata sang anak. Apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Pasti kita mengizinkan anak ini masuk. Itu adalah jika kita menerapkan teori kontrol. Namun ketika kita tidak melihat menerapkan teori kontrol, kita hanya berperilaku sebagai seorang guru saja, kita tidak akan tahu apa yang dialami oleh anak kita sebelum dia ke sekolah. Rupanya dia membantu orang tuanya. Bahkan ya, kata Iwan Paul ya, anak sekecil itu katanya kan sudah bergelut dengan waktu. Dia membantu orang tuanya. Baru kita sadar. Mungkin alasannya seperti
seperti itu. Jadi semua perilaku pasti ada tujuannya. Itu menurut teori kontrol. Yang orang lain mengontrol saya tidak akan ada. Seberapa kuatnya Firaun, seberapa pintarnya Napoleon Bonaparte, seberapa hebatnya Benito Mussolini, dia tidak bisa mengontrol anggotanya. Tentu saja dia habis kekuasaannya. Firaun seberapa kuatnya dia tidak bisa mengontrol Nabi Musa. Bahkan dengan bongahnya dan kesombongannya tadi, dia hancur. Justru yang sebaliknya adalah ketika Firaun umpamanya bisa mau dia digontrol, dianggap oleh Nabi Musa, mungkin ya, dia salah satu orang yang menghuni surga. Tapi karena dia tidak mau dikontrol, dia adalah penghuni neraka selamanya. Itu kalau teori kontrol orang lain bisa mengontrol, salah itu konsepnya. Justru hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Setelah itu sama halnya dengan saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa. Ketika kita yang sombongnya dengan bongahnya mengontrol orang lain, pasti di antara 10 orang yang kita kontrol, 2 di antaranya pasti nanti akan membangkang kita. Musuh dalam selimut, pengkhianat namanya. Seberapa kuatnya kemarin, beberapa tahun, beberapa abad yang lalu, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang terdahulu, dia tidak bisa mengontrol anggotanya. Justru musuh dalam selimut, keluarga menghancurkannya, pengkhianat datang, belajar dari kesalahan, itu disiplin. Belajar dari sesuatu yang pernah kita buat dan ternyata itu salah, dan terus di saat yang baru kita mendapatkan kesempatan yang sama, dan kita belajar di situ, kita tidak akan mengulangi kesalahan. Itu disiplin. Disiplin bukan hanya sebatas tentang bagaimana kita melihat siswa kita menaati peraturan, tapi lebih dari itu. Dalam ini ada beberapa contoh ya, yang mengacu kepada disiplin diri sendiri, memiliki tanggung jawab, sadar, setelah itu memberdayakan tanpa memberdayakan imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi tidak disiplin ini tidak memberikan penghargaan, ancaman atau hukuman. Disiplin itu lebih ke diri kita sendiri. Bagaimana menghayatinya, bagaimana menghargainya. Oke, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak yang manusia seperti ini. Mungkin salah satunya saya ya, dulu tapi ketika masih remaja, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita lakukanlah hal ini dengan terpaksa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya tidak akan terlambat masuk kelas. Nanti siapa yang cepat masuk akan diberi reward oleh guru. Itu salah ya. Kita hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan. Terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan lebih ke untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan cara yang mereka percaya. Ini salah satu motivasi yang banyak juga orang yang memiliki ini, namun susah untuk menerapkannya.
Tapi bagi kita, saya tidak percaya bagi Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini, yang nomor 3 ini mungkin sudah pernah diterapkan. Ini contoh kasusnya. Ya. Sebagai seorang ibu guru, seorang guru, Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasarinya? Bu Mutia, ketika Ibu Mutia hadir ke kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Ibu? Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, sebagai seorang guru, apa motivasi kita dalam untuk datang hadir di sekolah pada waktu? Menurut saya, sebagai motivasi bagi saya, tanggung jawab yang telah dia manaskan kepada kita itu sudah cukup untuk motivasi kita dalam yang mendasari tindakan disiplin sebagai contoh untuk datang tepat waktu. Oke, itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Bu Mutia lebih menekankan di sini kepada tanggung jawab. Ketika kita diberikan tanggung jawab, pasti ya, motivasi itu datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Bagaimana supaya kita datang tepat waktu, apalagi kita seorang guru yang ditunggu dan ditiru. Jadi motivasinya ke yang nomor 3, menghargai diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, silakan Bu Putri. Terima kasih Pak Edi. Saya akan coba jawab pertanyaan nomor 2. Bila di sekolah Bapak atau Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada teguran bagi guru yang dorong terlambat, dan tidak ada alasan yang menguji apakah Bapak atau Ibu datang tepat waktu untuk mengajar murid. Kalau untuk saya pribadi, ya tentu saya harus datang tepat waktu, karena menurut saya prinsip kerja seperti Toyo itu perlu kita terapkan. Bekerja tanpa dilihat, bekerja tanpa dipuji, tapi kita tetap akan menorehkan hal positif yang anak didik. Jawaban yang sangat bagus ya, sangat membuka dari Bu Putri, untuk juga dengan Bu Mutia tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi dijawab tadi oleh Bu Mutia dan Bu Putri bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Terakhir, Bu Messi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku siswa kita? Terima kasih atas waktunya Pak Diki. Kalau menurut saya dari ketiga motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid-murid kita itu datang ke sekolah, dia hadir, misalnya kita masukkan 7.30, dia hadirnya paling cepat itu 7.20, itu paling cepat dia datang. Paling banyak dia datang pas jam 7.30. Itu pun dia datang karena murid-murid kita itu takut untuk mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi dari murid kita adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Seperti tadi yang dibilang oleh Bapak, bahwasanya murid kita datang dia karena ada iming-iming nanti dari gurunya, kalau siapa yang datang cepat nanti Bapak kasih nilai plus ya, atau siapa nanti yang datangnya cepat Ibu beri reward. Itu saya kira menurut saya Bapak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Bu Silvi, silakan. Motivasi yang ketiga tuh gimana? Untuk motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
kita tidak pungkiri ya, murid itu tidak semuanya mungkin melaksanakan motivasi yang pertama dan kedua. Ada juga murid kita yang melakukan motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin maksud saya ada murid yang memang seperti tadi datang ke sekolah itu tepat waktu memang karena mereka sadar dan mereka menyadari bahwa ini merupakan bentuk kedisiplinan dari diri mereka sendiri gitu, dengan cara datang tepat waktu ke sekolah, dan itu merupakan nilai keyakinan yang mereka miliki. Kemudian juga hal yang lainnya misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Itu mereka lakukan karena memang mereka menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Terima kasih Pak Tiki. Banyak aplausi untuk Bu Rizky dan Bu Nanti, Bu Mutia serta Bu Putri tadi. Oke. Untuk perilaku itu berdasarkan nomor urut ya, nomor 1, 2, dan 3. Mungkin banyak siswa yang perilakunya nomor 1 dan nomor 2, tapi ada juga siswa kita yang memiliki perilaku nomor 3. Dan saya yakin perilaku nomor 3 ini nanti dia yang akan melanjutkan tongkat estafet kita membangun bangsa ini dengan menerapkan menjadi pelajar yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sebelum kita masuk ke nilai kebajikan, ya, tadi ada ice breaking, ada tulisannya di situ. Oke, kita berikan ice breaking juga untuk Bapak Ibu kita. Silakan Bapak Ibu. Lagi Pak Ibu? Silakan. Yang misi apa? Yang di Yoni apa? Ini dulu saja ya Bapak Ibu.
Itu tangan. Perapaduannya ketika muncul itu yang dikerjakan. Oke, nanti kita sambung lagi untuk SPP-nya Bapak Ibu. Kita masuk ke yang bagian selanjutnya, nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ketika siswa kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, nanti dia akan mendapatkan kecakapan hidup. Dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya, menggali potensi yang ada pada dirinya. Setelah itu tidak merendahkan orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, dia lebih rendah diri. Walaupun dia memiliki kecakapan hidup yang luas, dia tidak pernah merendahkan orang lain. Setelah itu dia menjadi pendengar yang aktif. Ketika ada temannya, ketika ada rekannya, bahkan orang lain yang bercerita, berkeluh kesah kepada dia mendengarkan keluh kesah. Setelah itu lurus hati, jujur. Ketika kita sudah jujur, ketika kita sudah lurus hati, percaya apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu akan tercapai. Dan Allah SWT itu pernah menjanjikan, selalu menjanjikan kepada hambanya yang berbuat baik, yang akan memberikan 1000 kebaikan sebagai ganjarannya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar segala sesuatu yang harus kita dapatkan, harus yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan adalah semua usaha yang terbaik. Dalam rangka ini kita membutuhkan kebutuhan dasar supaya terpenuhi dengan baik.
Inilah kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan itu tidak hanya sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tidak itu saja dalam ilmu biologi, dalam ilmu ekonomi, tapi lebih dari itu. Pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu kita perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Itu bertahan hidup. Itu sangat penting. Ketika kita tidak makan, ketika kita tidak punya pakaian, ketika kita tidak punya tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan, itu mustahil kita bisa bertahan hidup. Itu makanya kebutuhan itu adalah kebutuhan yang paling mendasar, nomor 1 urutannya. Tidak boleh tidak ada. Yang lain mungkin bisa tidak ada, tapi yang nomor 1 bertahan hidup itu harus ada. Ketika nomor 1 ada, lanjut ke nomor 2, mungkin berupa kasih sayang. Kita diterima, kita berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok, rasa diterima, rasa disayang. Setelah kita mendapatkan yang pertama tadi, bertahan hidup, kita ingin disayang, ingin diterima, ingin bisa berbagi, bekerja sama. Ketika semua yang 2 itu sudah ada, langsung kita ingin memiliki kebutuhan tentang penguasaan, harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Itu semuanya bertahap. Ketika orang sudah, harga diri kita sudah dihargai orang, keinginan kita sudah didapatkan, kita pasti ingin memimpin. Setelah itu kita ingin berprestasi. Itu perlu. Setelah itu kita perlu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Bermain di sini artinya bukan hanya bermain dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, ya, tapi bermain bisa bermain sendiri, menciptakan permainan sendiri. Itu akan perbaiki saraf otak kita yang lagi kusut, lagi berantakan. Bisa bermain melalui online, bisa bermain melalui teka-teki silang di buku kita, dan banyak macam permainan. Humor, sesekali kita perlu humor, sesekali kita perlu bermain dekat dengan orang yang memiliki selera humor. Walaupun nanti ujung-ujungnya garing, jadi nggak masalah ya, yang penting kita ketawa loh. Karena ada survei yang pernah membuktikan orang ketawa itu umurnya panjang. Orang yang tidak mau ketawa, tidak mau senyum, umurnya pendek. Itu ada buktinya, ada penelitian seperti itu. Jadi banyak-banyak tertawa, tetapi jangan tertawa selalu, jangan selalu tertawa. Kalau selalu tertawa kita gila ya, ada masanya dapat kita tertawa. Namanya aja kesenangan. Terakhir, kebebasan, bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, mencoba hal baru, semacam eksperimen lah. Mandiri, itu kita bisa sendiri mengerjakan sesuatu, kita bisa sendiri membuat sesuatu. Itu kebebasan, tidak ada orang yang melarang, dan itu dijamin dalam undang-undang. Hak asasi manusia, pasal 28, pasal 27 sampai 34 semuanya menjamin tentang kebebasan. Dan itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu tahu semuanya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi kita manusia. Ada 2 alasan motivasi kita melakukan perbuatan. Pertama, motivasi ekstrinsik. X ini dari luar diri kita, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya. Yang kedua, imbalan penghargaan. Itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. 2 motivasi yang terbaik itu adalah motivasi
dasar hati nurani kita, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa dibuat-buat. Kalau sudah berbicara hati, kalau sudah berbicara tentang sanubari, itu tidak bisa dibohongi. Ketika kita mengatakan A, ya, karena pengaruh orang lain, namun hati kecil kita mengatakan B, umpamanya, itu kita sudah berbohong dengan hati kecil, sudah berbohong dengan hati nurani, dan itu akan selalu kita ingat sampai kapanpun itu. Itu bukan dari motivasi intrinsik tadi. Selanjutnya, ini ada 3 bentuk, ya. Ketika kita melakukan motivasi yang tadi, akan hadir 3 bentuk ganjaran dari motivasi tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tiba-tiba, tidak tahu akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ketika kita sedang mengajar, tahu-tahu ada beberapa orang anak lewat di depan kelas kita dan mengganggu kita, langsung kita panggil, nak kesini nak. Kenapa tidak belajar? Kenapa mengganggu kelas bapak atau ibu? Sekarang silakan siram bunga yang ada di depan kelas ini. Itu salah. Kalau konsep sebenarnya itu salah, tapi itu adalah hukuman. Hukuman satu arah. Murid tidak tahu dia akan terlibat atau dilibatkan. Setelah itu hukumannya bisa fisik atau psikis, menyiram bunga, lari dari lapangan, hormat bendera di lapangan pelajaran. Kita tidak pernah membahas kenapa dia melakukan hal itu. Setelah itu konsekuensi, ini berada di antara hukuman dan restitusi. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ketika kita melihat seorang murid tidak sengaja memecahkan pot bunga, terus kita pasti menyuruh murid itu untuk menggantinya dengan pot baru. Itu konsekuensi. Ketika seorang anak memecahkan sarana prasarana sekolah, langsung murid yang memecahkan pot bunga, potnya harus diganti. Itu konsekuensi. Ketika ruang kelas dicoret, pakai spidol, pakai pena, pakai pensil, atau pakai sepatu, ya, sekalipun itu harus dicat, dibersihkan. Itu konsekuensi. Sekarang terakhir restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan murid. Prosesnya kolaboratif antara kita dengan murid kita. Umpamanya, ketika anak tadi memecahkan pot bunga, jangan langsung kita suruh anak itu untuk membeli atau mengganti pot yang baru. Ditanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kenapa berjalannya tidak akan pot bunga? Ayo, kenapa? Seperti itu. Itu restitusi, ya. Kita mencari, kita menjadi penengah di situ, mengarahkan murid ke mencarikan solusi yang baik. Ini contoh masuk hukuman atau konsekuensi kayaknya. Nomor 1, duduk di lantai karena kita membuat PR. Masuk mana ini, Ibu Aziza? Hukuman, ya hukuman, ya, karena dia tidak membuat PR. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena terlambat, karena tidak bisa menjawab. Itu apa? Bu, hukuman, ya, oke, Bu Nita, seperti Nita, hukuman. Tapi ketiga, tidak bisa menjawab pertanyaan, kehilangan waktu 10 menit dan istirahat. Kenapa? Konsekuensi. Karena dia kehilangan waktu dan dia harus menambah waktu belajarnya di kelas. Terakhir, keempat, mengulangi proses karena mencontek. Apa itu? Konsekuensi.
konsekuensi. Terakhir, membersihkan WC pernah terlambat sekelas hukum. Jadi Bapak Ibu, sepanjang pengetahuan Bapak Ibu atau sepanjang yang saya berikan tadi, Bapak Ibu sudah bisa memisahkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan. Kalau bisa nanti langsung ke restitusinya. Nih, 5 posisi kontrol penghukum. Kita langsung menghargai seperti yang tadi ya. Kamu ini seperti ini, kamu sudah bersihkan ini. Atau kamu jam berapa ini masuk? Apakah kamu tidak menghidupkan alarm di rumah? Kenapa kamu terlambat? Kamu terus yang terlambat. Anak tidak diberikan waktu untuk menjawab, mengutarakan kenapa alasannya ya terlambat. Kita guru langsung mengkat anak itu seperti yang tadi. Bla 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 bla, langsung dong anak itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Nah, jangan terlambat lagi, nanti susah loh Bapak Ibu berhadapan dengan kepala sekolah. Kamu ini serba salah jadinya Bapak Ibu. Bapak sebagai wali kelas kamu, Ibu sebagai wali kelas kamu sudah beberapa kali mempertahankan nama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Teman, ayo jangan terlambat lagi. Besok datang ya lebih awal. Bantu Ibu ya, bantu Bapak ya. Mungkin dengan nada yang berbeda-beda. Ada orangnya yang keras tapi santun pembawaannya, ada yang orangnya memang santai, sebagai teman. Setelah itu sebagai pemantau. Ya, kita melihat murid ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya, kita tidak mencarikan solusi untuknya. Kita lebih memantau. Kamu kemarin terlambat ya, itu Ibu sudah seperti ini, seperti itu. Besok dengan ulangi lagi ya. Contohnya. Terakhir manajer. Kita panggil anak tadi. Nah, kenapa kamu terlambat? Ini mungkin alasan anaknya. Saya terlambat bangun Bu, motor saya kempes bu bannya, membantu orang tua, sepatu saya hilang, atau saya ketinggalan teman, nggak ada tumpangan. Oke, untuk kedepannya yang seperti itu lagi ya anak, bangun lebih awal, hidupkan alarm atau sebelum pergi ke sekolah cek dulu motornya. Itu sebagai manajer. Dan posisi 5 posisi ini, saya yakin Bapak Ibu pernah berada di posisi ini. Ya, kelima posisi ini mana diantaranya yang bagus menurut Bapak Ibu? Manajer. Oke Bu Messi, manajer. Kenapa manajer Bu Messi? Karena posisi manajer ini posisi yang paling sempurna kalau menurut saya. Di sini kita bisa menanyakan kepada anak kita bagaimana alasannya dan bagaimana kondisinya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak kita ini kalau dia memang seperti yang tidak seperti yang kita pikirkan gitu Pak. Jadi menurut Bu Messi kita harus bertindak sebagai manajer, lebih arif dan bijaksana. Ini contoh 5 posisi kontrol ya. Tidak memakai atribut upacara, hormat bendera selama 1 jam itu penghukum. Ya. Kalau kata-katanya berapa kali Bapak Ibu, ya, kamu selalu menjawab Bapak Ibu, itu membuat rasa bersalah. Setelah itu, apakah kamu tahu kira-kira kesalahan, bagaimana memperbaiki kesalahan? Itu manajer. Ini posisi kontrol mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat penghukum apa ini? Membuat rasa bersalah. Setelah itu, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir setelah ini,
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau. Oke, tes briefing ya, ini sampai di tes briefing lagi. Ini aja ya Bapak Ibu. Boleh berdiri. Kasih silakan duduknya. Mau saya ikuti ya. Hari ini kita belajar bersama di kafe Tasikmalaya.
Selanjutnya, Selanjutnya keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ketika kita mengarahkan murid kita tentang keyakinan, itu pasti akan berhubungan dengan hati nurani. Ketika sudah berhubungan dengan hati, itu tidak ada lagi yang bisa membantah, karena hati nurani. Beda dengan peraturan. Peraturan itu dibuat mungkin bisa jadi murid tahu, bisa jadi murid tidak tahu. Karena peraturan bisa dibuat ketika secara sepihak, dan biasanya peraturan ini sifatnya memaksa, punya sanksi. Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama berdasarkan hati nurani peserta didik kita, murid kita, siswa kita. Itu perbedaannya. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini cara pembentukan keyakinan kelas. Abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dan orang dilibatkan. Terakhir ada segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah suatu proses dialog antara yang dijalankan antara guru orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada tiga. Validasi tindakan yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan keyakinan identitas. Kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ingin mencari siapa yang salah. Ini adalah hak kamu. Kamu boleh merasa begitu. Itu semacam penguatan kita kepada siswa kita. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apakah itu kebutuhannya baik atau buruk, itu pasti ada alasannya. Kata-kata kita sebagai seorang guru kepada siswa kita mungkin begini: kamu pasti punya alasan kenapa begini, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Setelah itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori Gottro, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu kan tadi motivasi yang tumbuh dari diri sendiri, yang digerakkan oleh hati kecil kita, nurani kita, sanubari kita. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia bagimu, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti. Terus menanyakan keyakinan. Oke, sejauh itu ada pertanyaan atau ada yang merasa perlu saya ulangi, atau ada yang tidak jelas dari pemaparan saya? Cukup. Oke, untuk terakhir refleksi pertemuan kita pada hari ini. Silakan kepada Bapak kita, Bapak Alex, untuk memberikan refleksi pembelajaran kita pada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya menyampaikan refleksi tentang pembelajaran dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Yang paling pertama buat saya adalah ternyata masih banyak beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan yang kita lakukan kepada murid
yang sebenarnya salah, tapi sudah mulai diwajarkan karena sudah sering dilakukan. Padahal kalau misalnya kita telisik lebih jauh, banyak dari kegiatan-kegiatan atau tindakan yang kita lakukan itu masih salah. Kemudian ada pembelajaran yang cukup banyak dan cukup bermanfaat untuk saya tentang materi yang sudah disampaikan terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi tadi. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Alex. Selanjutnya itu refleksi dari Pak Alex. Selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu guru kita yang ingin menyampaikan refleksinya. Ya, silakan Pak Anton, refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, sebelum ditutup oleh materi, sedikit gambaran tentang materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, bahwasanya setiap tindakan yang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang pasti tindakan tersebut ada tujuan tertentu. Tindakan yang dimunculkan karena adanya yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhinya kebutuhan dasar dari manusia itu. Penampilan sikap dan perilaku apabila siswa tersebut terpenuhi kebutuhannya akan menampilkan perilaku yang positif, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhinya kebutuhannya maka sikap perilakunya yang ditampilkan adalah negatif. Maka tinggal di kita lagi untuk melihat, memahami tingkah laku yang ditampilkan anak dan melihat sejauh mana terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Goni, Bapak-bapak hebat, Bapak Ibu guru hebat tadi yang sudah menyampaikan refleksinya. Atau ibu ada yang ingin menyampaikan refleksinya? Cukup banyak sudah diwakili oleh bapak-bapak tadi. Baiklah, untuk sebelum saya tutup, kesimpulan kita pada saat sekarang ini adalah ternyata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Alex tadi dan Pak Doni tadi, masih banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak-anak kita, menjalankan menerapkan hukuman atau kesalahan kepada peserta didik kita, dan diharapkan dengan adanya pemahaman ini, budaya positif ini, cara kita memberikan reward hukuman kepada peserta didik kita rubah ke cara yang lebih baik. Posisi kontrol kita selama ini yang salah atau belum sepenuhnya benar, kita arahkan ke posisi kontrol yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Semoga apa yang telah kita lakukan dari tadi awal sampai hari ini diberikan sebuah penghargaan yang baik di sisi Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya Riki Febriansyah, CGP